Nikita Mirzani, masa penahanannya sudah habis, maka demi hukum, ya, Nikita Mirzani harus dibebaskan. Ya, Nikita Mirzani harus dibebaskan tentunya, ya, karena masa penahanannya dalam konteks ini status sebagai terdakwa, maka pihak Karutan harus membebaskan Nikita Mirzani. Mafia skincare, bisnis cantik yang menginjak hukum. Jangan salah, mafia skincare lebih berbahaya dari koruptor. Mereka cantik di luar, tapi kotor di dalam. Dan kalau Presiden Prabowo nggak turun tangan, ini bakal jadi aib hukum terbesar dekade ini. Di balik krim pemutih dan serum glowing yang kamu pakai, ada jaringan gelap yang nggak cuma jual racun buat kulit, tapi juga beli hukum. Banyak skincare ilegal masuk dari luar negeri, lewat jalur yang sama dengan penyelundupan narkoba dan barang mewah palsu. Kapal kecil, pelabuhan tikus, bahkan kargo resmi yang disamarkan. Sekali jalur ini dikuasai mafia internasional, mereka nggak cuma kirim barang, mereka kirim pengaruh. Negara sumber barang bisa punya leverage buat tekan pasar Indonesia. Omset skincare ilegal di Indonesia bisa tembus miliaran rupiah per bulan. Uangnya nggak cuma dipakai beli rumah artis, tapi juga diputar di bisnis hiburan, properti, bahkan uang diparkir di luar negeri. Di beberapa negara, uang kayak gini dipakai buat membiayai kampanye politik dan lobby internasional. Dan kalau pemainnya nyambung ke elit politik, ini udah masuk ranah geopolitik bayangan BPOM palsu. Itu udah jadi rahasia umum. Skema beli BPOM biar produk ilegal bisa masuk pasar. Ada oknum aparat dan politisi yang melindungi mereka. Lebih dari yang kamu kira. Ketika BPOM bisa dibeli atau sertifikasi halal bisa dipalsukan, kita bukan cuma ngomongin konsumen yang rugi, ini melemahkan citra Indonesia di mata pasar global. Negara lain bisa bilang kalau regulasi aja lemah, kenapa kita harus percaya sama mereka di perjanjian perdagangan kosmetik atau farmasi? Di level diplomasi, ini bisa jadi kartu tekanan. Mereka nggak cuma main di level toko kecil. Ini udah sampai level industri. Uangnya miliaran, bahkan triliunan. Dan ada dugaan kuat dipakai buat cuci uang. Dan seperti kasus yang lagi dihadapi Nikita Mirzani, siapapun yang coba melawan, bisa dilumat habis. Masalahnya, kalau kamu beli produk mafia skincare ini, kamu bukan cuma merusak kulit sendiri, tapi juga ikut melanggengkan kekuasaan mereka. Dan kalau produk itu merusak wajahmu, lupakan harapan buat nuntut, karena bisa mereka beli. Inilah saatnya Presiden Prabowo dan penegak hukum yang masih bersih turun tangan. Karena ini bukan cuma soal kesehatan rakyat, ini soal martabat hukum negara. Kalau mafia skincare dibiarkan, mereka bukan cuma menguasai pasar kecantikan, tapi juga mempermalukan hukum kita di mata dunia. Jadi, setiap kali kita beli skincare ilegal, kita nggak cuma bikin kulit kita taruhan, kita ikut biayai jaringan yang bisa merusak kedaulatan negara. Berhenti biayai kejahatan dengan uang belanja kita. Pilih skincare dari brand yang jelas dan aman. Cantik itu hak, tapi kalau kita tutup mata, kecantikan bisa jadi senjata yang membunuh pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. DJ Sang Lawyers mau menjawab beberapa pertanyaan atau notis dari sahabat-sahabat netizen, terutama sahabat netizen menanyakan notis yang berkaitan dengan statementnya Fitri Sauteru. Dia mengatakan bahwa pembisik-pembisik Nikita Mirzani ngaco semua dengan akan dibebaskannya Nikita Mirzani jika ya, status penahanannya atau masa penahanannya sudah berakhir. Jadi saya mau menyampaikan begini. Di dalam KUHP ya, pasal 24, pasal 25 ya. Jadi yang berkaitan dengan proses penahanan, ya, apakah itu dalam proses penyidikan, tentunya penahanannya oleh kepolisian, atau dalam proses penuntutan penahanannya oleh kejaksaan. Dan dalam proses peradilan ini adalah kewenangannya hakim. Semisal contoh kayak Nikita Mirzani, masa penahanannya sudah habis, maka demi hukum, ya, Nikita Mirzani harus dibebaskan. Ya, Nikita Mirzani harus dibebaskan tentunya, ya, karena masa penahanannya dalam konteks ini status sebagai terdakwa, maka pihak
Karutan harus membebaskan Nikita Mirzani, tetapi bebas ini adalah bukan bebas dia lepas daripada tuntutan, karena bebas dia hanya menunggu status supaya pihak yang berwenang memperpanjang proses penahanannya. Jadi bebas di sini dia keluar dari tahanan rutan, apakah dia standby-nya di rumah, ya kan? Yang penting dia tetap harus menjalani proses persidangan sampai persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai vonis. Dan di sini karena statusnya sudah dalam proses persidangan, maka yang punya kewenangan adalah hakim. Nah, hakim ketika masa penahanannya habis, dia harus memberitahukan kepada pengadilan tinggi terkait masalah penahanan, masa penahanan Nikita Mirzani atau terdakwa ini harus segera diperpanjang. Karena kalau tidak diperpanjang dan dia masih dilakukan penahanan, maka jelas ini adalah melanggar hak asasi manusia. Thank you so much. Jadi penahanan harus dibebaskan dulu jika masa penahanannya habis. Thank you. Keep calm and call your lawyers. Bro, terus semangat bro. Kenapa gak ditangkap-tangkap? Nyinyirin aku mulu, kenapa dia itu tantrum mulu? Hah? Tarik lagi. Oke. Hidungnya agak lebar kan? Oke. Jadi gitu guys, ya. Kalian tahu kan, dia sering nyenggol aku kan? Kenapa dia sering tantrum tiap hari? Hah? Kenapa? Si Topeng itu, hah? Suka cari masalah si Topeng itu ya? Makan. Udah jadi TSK, makan dulu sarapan. Ya, biar kuat ngadepin si Topeng itu ya. Karena bentar lagi dia bakalan masuk, say, ya. Masuk ya. Aduh. Jangan diupilin dong. Jadi gitu guys, sarapan kurang miring. Ah, gitu. Kurang miring ya. Jadi gitu guys, ya. Kalian pagi-pagi harus sarapan ya. Jangan kasih Topeng tiap hari tantrum. Oke. Ya. Lulus, Mak. Lulus. Selamat. Adegan tadi hanyalah fiktif belaka, ya. Adegan tadi hanyalah fiktif belaka. Bagi kalian yang sudah merasa, jangan sensi. Besok bikin klarifikasi. Besok dia akan bikin. Pagi guys, kita sarapan dulu ya guys, minum susu dulu ya. Iya. Miringnya ya. Jadi gitu guys ya, si Topeng tuh sering banget yang namanya tantrum. Kenapa sih? Dia tuh udah jadi TSK loh. Hah? Udah jadi TSK. Ngapain dia ke Danau Toba? Dia udah sana ke Danau Toba aja. Kenapa ya memang? Ya udah kamu samperin aja sana ke Danau Toba. Hah? Sarapan dulu guys. Rotinya mana nggak di? Rotinya kalau dicelupin? Rotinya dicelupin. Ayo kita sarapan dulu ya guys ya. Kalian udah pada sarapan belum guys? Sarapan dulu ya, jangan lupa sarapan. Kita cobain dulu ya, sarapan dulu pakai roti ini ya guys ya. Ya, miring. Selalu miring dia kayak gitu. Oh gini. Selalu miring. Otak gua lama-lama miring begini. Otak gua lama-lama miring nih. Nah. Kayak gitu guys. Jadi kenapa sih itu sih ya? Oh ya, naikin. Nah, ini mirip nih baru. Jadi gitu guys, ya dia tuh selalu tantrum. Kenapa memang? Kalau dia bawa ke Danau Toba lah sana. Hah? Karena kan ingat ya, Topeng, kamu tuh udah dipanggil ya. Panggilan kedua, kamu tuh harus hadir. Ya, jangan sampai kamu tidak hadir. Kapan dipanggilnya? Kapan? Kapan? Oh, dijawab langsung. Kagak ada surat dipanggil, kagak ada. Dasar lu pos, halu. Nah dulu ini nggak ada skenario. Ini di luar skenario. Lu jangan ngadi deh lu mah. Halu. Kagak ada panggil surat, kagak ada. Ya udah jangan lupa sarapan dulu Ya guys. udah.